Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Google Channel. Sejak tahun 2000-an awal, berbagai survei menyebutkan bahwa angka statistik kaum muslimin di seluruh dunia itu mulai cenderung bergerak ke arah penurunan. Ini juga bisa kita lihat dalam survei di negara-negara yang lebih spesifik. Misalkan di Saudi Arabia itu ada sekitar 20% orang yang sudah meninggalkan Islam dalam tanda kutip. Jadi walaupun mereka di luar mengatakan Islam, tetapi kalau di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah di luar agama Islam. 5% itu mengaku sebagai ateis dan 15% mengaku sebagai orang agnostik. Di Irak itu angkanya juga sangat besar sejak perang Irak di tahun 2003 dimulai. Angkanya tidak jelas tetapi ada di kisaran 10-20%. Begitupun dengan di Lebanon. Di Lebanon itu ada sebuah angka yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir keterlibatan kaum muslimin terhadap berbagai aktivitas ritual keislaman itu turun sampai 43 atau 46% hanya dalam waktu satu dekade. Dan kemudian kita juga bisa melihat di Iran, di mana masjid-masjid ditinggalkan dan sebagainya. Bagaimana ceritanya dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia juga penurunannya cukup bisa dilihat. Jadi kalau Baraya mengetahui sebelum tahun 1980-an, populasi kaum muslimin itu di atas 90%, tetapi sekarang di bawah 90%. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah gara-gara kristenisasi? Kristenisasi itu ada, tetapi mereka tuh relatif mandul di negara-negara yang dimaksud. Karena apa? Karena negara itu memang cenderung resisten terhadap kristenisasi. Jadi masyarakatnya menolak kristenisasi dan pemerintahnya juga bikin peraturan-peraturan, bikin regulasi. Di Indonesia juga ada peraturan bahwa misalkan seseorang tidak boleh menyebarkan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Ada peraturan yang seperti itu walaupun kerap dilanggar. Jadi walaupun ada penurunan, tetapi jelas ini nampaknya bukan karena kristenisasi. Lalu karena apa? Nah, ternyata usut punya usut. Kalau Baraya ngecek misalkan di Gallup survei yang tadi kita maksud, itu ada turunannya lagi. Jadi setelah mereka mengajukan data statistik, ada turunannya, yaitu kenapa mereka banyak keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa banyak yang murtad dalam tanda kutip begitulah ya. Dan ternyata jawaban tertingginya itu adalah karena ketertindasan, karena rasa malu yang disebabkan oleh fanatisme orang-orang beragama, radikalisme kaum pemuka agama, dan peraturan-peraturan yang seakan menghakimi moral dan etika mereka. Nah, itulah. Jadi Islam dihancurkan atau penganut Islam turun itu bukan gara-gara kaum musliminnya kurang taat, tetapi justru karena terlalu taat dan memaksakan ketaatan kepada orang-orang secara sepihak dan ofensif. Nah, inilah yang menyebabkan memang tingkat murtadnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang Kristen gak usah melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Toh orang Islam itu justru dimurtadkannya itu oleh orang-orang seperti Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar, kemudian Fahim Mawardi dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itulah yang memberikan dorongan yang kuat untuk membuat kaum muslimin itu malu, rendah diri, inferior, dan ngerasa gak nyaman dengan penglihatannya terhadap kondisi kaum muslimin sendiri. Kalau Baraya masih susah percaya dengan survei-survei dari Gallup dan lain-lain itu, saya sarankan Baraya untuk bertanya langsung. Misalkan di Indonesia itu banyak forum-forum murtadin gitu ya, yang asli ya, jangan yang palsu. Forum murtadin yang asli, coba silahkan Baraya tanya di sana, maka Baraya akan mendapatkan jawaban yang kurang lebih template bahwa banyak orang meninggalkan ajaran Islam karena fanatisme dari orang-orangnya, karena rasa malu dan inferior, dan mulai muncul pertanyaan, masa agama yang benar kayak gini ada kekerasan, ada intimidasi, ada persekusi, ada teror dan lain sebagainya, kok bisa seperti ini? Nah, dimulainya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada hasil karya kaum fanatik itu. Nah, makanya di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya tentang salah satu contoh seorang misionaris terselubung gitu. Maksudnya adalah orang yang melakukan pemurtadan tanpa dia sadar bahwa dia melakukan pemurtadan. Yaitu kalangan radikal yang benar-benar radikal, yang menjadikan ego sebagai agamanya. Tetapi memahamkan kepada masyarakat bahwa egonya itu sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Kita akan bahas tentang salah satu YouTuber di Indonesia yang namanya adalah Fahim Mawardi, pemilik kanal Benteng Akidah. Jadi yuk kita lihat perjalanan panjang kasusnya, dan Baraya akan benar-benar menemukan
inilah karakteristik dari orang yang benar-benar membuat kaum muslimin itu malu dan ingin keluar dari ajaran agamanya. Yuk kita lihat. Ini kasusnya terjadi tahun 2023 di mana beliau itu divonis penjara 8 tahun karena terbukti melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwatinya dan beberapa pengasuh atau ustazahnya, dan satu atau beberapa di antara korbannya itu adalah anak di bawah umur. Nah, kronologi kejadiannya seperti ini. Satu hari istri dari beliau, dari Pak Fahim itu lapor ke polisi karena suaminya itu sering mengajak masuk santriwati dan ustazah-ustazah ke ruangan rahasianya di lantai 2 pesantren. Ada ruang rahasia di sana yang hanya bisa dimasuki oleh Pak Fahim Mawardi melalui fingerprint, nggak ada yang lain. Nah, orang tuh banyak diajak masuk ke sana sampai larut malam. Laporan dari si istri itu. Kemudian si istri juga melaporkan ada bukti chat dengan wanita lain di WA suaminya. Nah, setelah dilaporkan, Pak Fahim Mawardi itu ternyata malah marah-marah dan menceraikan istrinya, serta menuding bahwa istrinya itu menebar fitnah kepada dirinya dan mempermalukan pesantren. Begitu katanya ya. Nah, uniknya dalam hal ini Ustadz Mawardi itu tidak menyangkal bahwa dirinya melakukan pencabulan, enggak. Tapi beliau itu justru menantang orang-orang, coba siapa yang punya bukti, saya bertaruh tidak ada yang punya bukti bahwa saya melakukan tindakan pencabulan. Karena CCTV-nya sudah mati dan untuk bisa masuk ke situ aksesnya hanya dimiliki oleh saya gitu. Jadi kan kalau orang normal tuh, kalau dituding, misalkan dituding melakukan pencabulan, dia tuh berkata kurang lebihnya, demi Allah saya tidak melakukan itu gitu kan. Nah, tapi kalau Ustadz Fahim itu mengatakannya, coba tunjukkan buktinya karena CCTV-nya sudah saya matikan atau sudah tidak menyala dan ruangannya sudah saya kunci. Nah, jadi ini seakan-akan menegaskan bahwa tudingan itu tuh benar gitu. Nah, tapi lanjut lagi ya. Setelah melakukan tantangan itu, tentu saja terjadi pergolakan dan akhirnya masuk ke ruang sidang. Ada banyak sekali drama di sana, termasuk juga di sidang pengadilan itu Ustadz Mawardi sampai mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk massanya itu adalah bocil-bocil, anak-anak SD itu semuanya diajak demo untuk membelanya di pengadilan. Jadi pengerahan massa. Inilah yang akhirnya membuat pengadilan mungkin merasa terintimidasi atau apa gitu, sehingga prosesnya itu menjadi lama, sehingga datanglah sampai NU. Jadi Ormas Nahdlatul Ulama itu sampai datang ke sana dan memaksa pengadilan untuk mempercepat kasusnya, karena masalahnya itu adalah atas nama pesantren gitu, dan si istri dari Ustadz Mawardi itu kan anak dari seorang kiai yang punya pesantren di sana. Nah, ini kan NU-nya akhirnya marah-marah, kenapa ini Ustadz Mawardi ini justru malah prosesnya berkepanjangan gitu. Nah, setelah NU turun tangan, akhirnya benar proses pengadilannya dipercepat, dan dari belasan santri dan ustadz yang dituding menjadi korban pencabulan dari Ustadz Mawardi, hanya 4 yang akhirnya mengaku. Hanya 4 yang mengaku, dan itu cukup untuk menjatuhkan vonis kepada Ustadz Mawardi 8 tahun penjara dan denda beberapa puluh juta rupiah. Dan catatan kecil seperti yang tadi diungkapkan bahwa salah satu korbannya itu adalah anak di bawah umur. Tapi ya sudahlah, akhirnya pengadilan memvonis, dan ketika pengadilan sudah memvonis atau ada di sekitaran itu, Ustadz Mawardi akhirnya berkilah, berdelik bahwa kan sudah terbukti gitu ya. Oh iya, oke, ya sudah melakukan itu, tetapi yang kami lakukan itu sebenarnya bukan pencabulan, karena yang saya perlakukan begitu tuh itu adalah istri saya, karena kami tuh sudah menikah Daud. Jadi menikah tanpa wali, menikah tanpa saksi, menikah tanpa resepsi, pokoknya berdua saja, dan sudah nikah, sudah sah, langsung melakukan aktivitas yang begitu-begitu gitu ya. Nah, jadi ngeles gitu. Jadi sebelumnya itu mengancam dan menuding atau menantang orang-orang untuk membuktikan. Setelah kemudian dibuktikan di pengadilan, termasuk juga ada suara desahan dan lain-lain itu, ya ustadznya justru malah ngeles. Oke, sudah terjadi memang dan itu terjadi, tapi kan saya melakukannya dengan istri yang sah, karena dinikahi dengan nikah Daud gitu. Jadi nggak sama walinya, nggak sama saksinya, nggak apa, cuman berdua aja langsung tiba-tiba ngakunya nikah gitu. Nah, inilah yang membuat Nahdlatul Ulama itu menjadi lebih marah lagi gitu. Jadi
Ustadz Fahim itu sudah jelas melakukan pencabulan, tetapi kemudian menjadikan agama atau fikih pernikahan itu sebagai alasan untuk berbuat hal yang tidak seronok. Dan drama ternyata belum selesai di sini. Ternyata selama ini Ustadz Fahim itu bisa dibilang semacam mokondo gitu. Jadi dia itu menikah dengan istrinya, kemudian nebeng rumahnya di situ. Dan kemudian mencoba untuk mengambil alih pesantrennya. Dan dia membawa serta keluarganya yang konon dari Madura atau dari mana. Dan ketika dibawa serta masuk ke dalam pesantren itu, keluarganya dan Ustadz Fahim itu jadi kayak parasit gitu. Jadi maksudnya parasit itu dia tidak izin sama warga, dia tidak izin sama RT RW sama lurah, dan tidak bertegur sapa juga dengan mereka. Tapi di dalam pesantren itu barang-barang banyak yang hilang. Ya, jadi benda-benda yang menjadi aset dari pesantren itu banyak yang hilang. Makanya dalam hal ini istrinya Ustadz Fahim Mawardi itu marah besar. Ini kan pesantren itu milik ayahnya. Tapi setelah kedatangan Ustadz Fahim itu jadi banyak barang hilang, kemudian jadi bahan gunjingan. Jadi pesantrennya itu jadi bahan gunjingan dan akhirnya dipermalukan. Jadi ini menghancurkan citra pesantren itu gitu. Karena akhirnya udah ada kasus pencabulan, banyak orang yang menghujat dan sebagainya. Padahal si istrinya dan orang tuanya yang memiliki pesantren itu tidak terlibat dalam hal itu, justru mereka adalah korban gitu. Jadi kan ngeselin banget. Dan yang lebih ngeselin lagi adalah apa? Ustadz Fahimnya kan akhirnya diusir gitu. Karena kejadian yang seperti ini, warga ngusir, kemudian pemilik yang sah juga ngusir. Ustadz Fahim dan keluarganya nolak untuk pergi dan justru malah mengklaim pesantren itu adalah miliknya. Jadi saya gak tahu ini orang memiliki kebebalan apa dalam rasa malu gitu. Dia tuh gak pernah minta maaf, gak pernah merendahkan hatinya, gak pernah merendahkan dirinya. Dia tuh tetap aja konsisten dan kekeh dengan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan, dan sesuai dengan kepentingan dirinya saja gitu. Udah mempermalukan istrinya, mempermalukan pesantren, dia melakukan pencabulan kemudian di atas namakan agama, kemudian dia mengerahkan anak-anak SD untuk membela dirinya dan sebagainya. Begitu banyak kejahatan yang dia lakukan, tapi dia sama sekali tidak malu. Dan luar biasanya apa Baraya? Setelah divonis 8 tahun, entah bagaimana ceritanya, entah ada konspirasi apa di belakangnya, baru 1 tahun menjalani hukuman, beliau itu langsung dibebaskan. Walaupun bebas bersyarat gitu, tetap harus lapor, tapi dibebaskan. Dan begitu dia dibebaskan, luar biasanya apa? Dia kembali ke kanal YouTube-nya dan menghujat orang-orang. Kiai dihujat, saya tentu saja dihujat. Kemudian semua orang, jadi Baraya silahkan nonton kanalnya, itu isinya tuh gak ada Islam-Islamnya. Isinya itu adalah menghujat ulama ini sesat, ulama ini jahat, orang ini guru gembul itu gemar ngibul, apa segala rupa, semuanya dia hujat. Semua yang anti Ba'alawi dia hujat, karena dia itu fans berat Ba'alawi. Fans berat Habaib gitu, Habaib yang nakal-nakal gitu, bukan Habaib yang baik-baik. Dia fans berat itu, dan semuanya Baraya silahkan cek, bahasanya kasar luar biasa, congkak dan sombongnya luar biasa. Sekarang Baraya bayangkan, pikirkan, ada orang yang bejat moral, ada orang yang telah terbukti di pengadilan melakukan pencabulan, tapi dia justru yang paling rajin menghakimi orang lain. Oh, orang ini sesat, orang ini salah, orang ini goput, bahasanya kasar kan, orang ini gini. Dia sendiri bejat moral. Dia sendiri tuh merusak dan mempermalukan Islam. Dia merusak dan mempermalukan pesantren. Ajaran-ajarannya sendiri dianggap menyesatkan, bahkan oleh orang NU sekalipun. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Nah, masalahnya begitu Baraya. Coba sekarang pikirkan. Dulu ada kasus Saiful Jamil. Saiful Jamil itu melakukan tindakan asusila kepada anak di bawah umur. Ya, kasusnya kita sudah mengetahui itu. Dan akibatnya apa? Setelah dipenjara dia dapat cancel culture dari masyarakat. Tapi ini enggak. Ini enggak. Dia melakukan tindakan yang jauh lebih parah, tapi kemudian dihukum hanya 1 tahun, dan setelah itu dia bebas. Dia ngoceh lagi di YouTube, ngejelekin orang, kiai-kiai dia hajar semuanya. Dia hujat semuanya. Padahal dianya sendiri tuh gitu kelakuannya. Nah, coba kalau Baraya orang muslim pasti malu banget sama ada orang yang kayak gini gitu. Inilah yang bikin kaum muslimin itu murtad. Karena kaum muslimin itu ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, oh, pemuka agama saya tuh ternyata gini.
Contohnya gini, dia tuh gak pernah ngajarin kebaikan, dia gak pernah melawan korupsi, dia gak pernah melawan penyimpangan, dia justru melakukan itu, tapi dia menghakimi pemikiran orang lain, menghakimi imajinasi orang lain, menghakimi cara beribadah orang lain, bahkan ketika itu adalah kiai-kiai, bahkan ketika dia tuh ulama-ulama, dia hujat semuanya. Asal bukan dari klan Ba'alawi. Ya makanya saya tuh bertanya kepada netizen-netizen di Indonesia, kenapa tidak sanggup untuk melakukan cancel kepada dia gitu. Maksudnya dia kurang ajar pada NU, dia kurang ajar pada umat Islam, dia kurang ajar pada pesantren, dia melakukan tindakan kasar yang luar biasa, dia melakukan tindakan-tindakan amoral yang kemudian dia balut dengan unsur-unsur dan nilai-nilai dan atribut-atribut keagamaan. Kok sampai sekarang dia masih bisa berkoar-koar di platform YouTube-nya? Dan gak ada yang komentar tentang hal itu gitu. Pendukungnya masih ada banyak. Dan dia sekarang lagi mau ngumpulin dana lagi, minta sumbangan sama orang-orang, mau bikin pesantren lagi. Makanya sekali lagi saya sarankan kepada orang-orang Kristen, gak usah melakukan kristenisasi. Itu orang kayak gitu biayain aja. Karena yakin dengan eksisnya orang-orang semacam itu, maka kaum muslimin akan malu dengan ajaran agamanya sendiri. Dengan eksisnya orang semacam itu, maka perdamaian di dunia Islam itu akan sulit tercapai. Dengan eksisnya orang itu, maka orang-orang di pesantren akan terus-terusan berpecah belah, berdebat hebat, dan menghujat satu sama lain. Saya benar-benar bertanya kepada baraya sekalian, dengan perbandingannya misalkan dengan Saiful Jamil dan sebagainya, kenapa orang ini masih sanggup dan bisa dan dibiarkan untuk bersuara dan berkoar-koar di platform medianya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.